Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Cuman masalahnya kan ada anak kecil yang lebih rewel. Bedainnya gimana? Kalau dia karena bundaknya itu karena kupingnya sakit, itu pada waktu berangkat lebih nangis. Sebenarnya mestinya orang tuh tidak terganggu oleh nangisan bayi. Dokter Jaya seminggu kemarin kan jalan-jalan dok ya? Kerja, Frank. Oh bukan jalan-jalan dok ya? Nggak, saya urusan kerja ke Surabaya. Nah, saya sendiri juga begitu dok. Saya jalan-jalan saya bilang kerja. Jangan-jangan dokter Jaya sama aja kayak saya. Urusan jalan-jalan tapi nggak punya kerja gitu kan. Tapi benar kerja dok. Oh, kerja. Oh. Sama Nah. istri kok. Nah cuman kan pulangnya gara-gara kerja di Surabaya. Terus balik ke Jakarta sakit. Ternyata dokter juga bisa sakit dok ya? Ya. Oh, udara Jakarta bener parah deh. Parah. Buruk. Tapi yang saya mau bahas nih bukan soal udara Jakartanya dulu nih. Karena udara Jakarta tuh, saya kan boleh dibilang penikmat udara Jakarta juga nih. Yang saya mau bahas ini dok. Tadi dokter waktu ngobrol kan, ada ngomongin masalah, ada problem yang harus kita bawa ke daerah dekat Porong. Dekat Porong ada tahu dok? Ada. Tanah terbelah. Berapa kampung hilang itu? Bukan. Jadi di daerah dekat Porong Surabaya situ dok, kalau kita dari Surabaya mau arah ke Malang, itu lewatin Sidoarjo, lewatin Porong. Porong itu yang tempatnya masalah lumpur Lapindo. Iya. Nah, yang terdampaknya juga ada satu daerah yang cukup populer zaman itu, nggak tahu sekarang ya, kerajinan kulit. Oh. Orang beli kerajinan kulit itu, beli jaket kayak beli apa, tas kulit. Kalau di Jawa Barat tuh kira-kira sama aja dengan Garut. Oh iya. Ya Garut. Apa kulit embe disebutnya. Di sana ada satu daerah. Dokter Jaya tahu nama daerahnya dok? Enggak. Nah itu kita mau ngebahas bagaimana suatu kondisi yang bisa kita tanggulangin. Nama daerahnya Tanggulangin dok. Tanggulangin. Saya nggak tahu tuh Tanggulangin asal katanya tuh tanggul angin atau tanggulangi. Ya nggak tahu lah nanti. Masih ada sekarang. Daerahnya masih ada tetap, tapi saya nggak tahu dia punya aktivitas untuk masalah kerajinan kulit itu masih berlangsung apa enggak. Dulu sih saya lumayan murah dan antik-antik gitu, jadi kita beli souvenir. Buat apa, bag golf kecil segini buat ditaruh di meja gitu kan, lucu-lucu lah, ada-ada aja gitu kan. Terus kalau tas mereka bikin pakai brand sendiri juga ada, lumayan hasilnya. Tapi ya sekedar buat kita apresiasi mereka lah, pengrajin-pengrajin gitu kan. Iya. Yang jelas kan nggak ada tulisannya H, nggak ada gambarnya leopard lagi loncat gitu kan. Atau yang gambarnya gitu. Karena kalau yang kayak begitu biasanya mereknya khusus kan. Nah oke dok. Jadi dokter tadi cerita sepanjang sepanjang penerbangan dok ya? Iya. Berapa jam dok Surabaya Jakarta Ya, sekarang dok? hampir 2 jam ya. Ya. Dari sejak kita boarding sampai Jakarta ya kira-kira 2 jam. 2 jam lah ya sejak kita dari boarding atau ya dari boarding. Iya. Boarding itu setengah jam. Tapi kalau di ruang tunggu masih masih aman. Aman. Belum terganggu. Jadi kan dokter dia cerita masalah ada makhluk kecil ya dok ya? Ya, ada yang minta perhatian. Ya, tapi masalahnya itu begini, itu rupanya ya selama saya ke Surabaya itu karakternya sama kayak Jakarta, setiap sore hujan lagi. Setiap sore hujan? Ya, jadi berangkatnya kan saya sore pulangnya. Ya, hari kerja? Iya. Oke. Hari hujan kan biasanya ada gangguan sedikit lah di dalam penerbangan ya. Biasanya
pada waktu, terbang itu, begitu dia take off, mulai ada nyanyian. Nah, ya sebenarnya Anak nangis. Dan masalahnya nah, anak nangis sih nggak ada masalah, kita kita kan juga punya anak kan, pernah punya anak gitu. Tapi begitu nangis itu, nangisnya nggak berhenti-berhenti, Franky. mmm, Nggak berhenti bisa panjang dari Surabaya sampai Jakarta nangis terus, Franky. tunggu nih makhluk kecilnya anak ini dari Bayi segi umur, nah itu yang saya mau bayi. bayi, balita, batita, atau apa nih, Enggak, Dok? mungkin mungkin sekitar 1 tahunan Di kali. sekitar 1 tahun, jadi basata. Hmm. Jadi dia nangis terus sama bapaknya digendong-gendong, dia bolak-balik, dia jalan-jalan, dia apa, Oh, nangis terus, dia berusaha diapain juga nangis terus. bayi nangis sepanjang penerbangan. Mhm. Tapi nangisnya lebih kencang pada waktu dia naik Oke, dan lebih kencang pada waktu dia turun. dokter Jaya duduk di sebelah depan apa belakang? Di depan, dia di Depan. depan. Dia Dia di paling depan juga. ya nomor 2 lah, kalau saya tuh nomor 10-an lah. Bisnis kelas nih. Jadi mantep juga, Dok, ya kalau deket gitu ya, kencengnya berasa. Iya. Enggak, tapi masalahnya pertanyaannya itu kenapa gitu loh. Terus apa sebenarnya bisa dicegah apa enggak? Oh, Karena begini Franky ya, ini soal beginian tuh belakangan ya ternyata saya cari-cari di browsing di internet, ternyata itu masalah Franky, masalah. Pernah ada satu artis yang komplain soal begituan, komplain. Katanya 8 jam penerbangan, 8 jam apa oh ya, 8 jam penerbangan, itu bayinya nangis terus. 8 jam penerbangan dari sini ke Doha. Pokoknya dia nangis terus, dia pokoknya dia maki-maki gitu. Tapi habis selesai dia maki-maki, dia dimaki orang, karena dianggap tidak empati. Tunggu, dia yang maki-maki bapaknya atau Bukan bayinya? artis, seorang Si artis. artisnya itu maki-maki Enggak, jadi pokoknya komplain lah di media sosialnya dia. terhadap ada bayi yang nangis. Iya, nangis 8 jam di dalam selama perjalanan, ya gitu, pokoknya maki-maki menyalahkan orang tuanya. Iya. Tapi yang reaksinya di pro kontra, tapi banyak yang kontra sama dia. Jadi nyerang dia lagi, "Oh jadi orang tidak berempati," dan segala macam. Ya kalau saya sih ngelihatnya gini, Dok. Kita kan manusia dewasa ini, manusia yang sudah bisa berbicara ini kan menyampaikan refleksi kita kan dengan menyampaikan oral, Ya, verbal. Sementara si bayi ini dia nggak bisa ngomong. ya. Ya bisa aja nangis. Komunikasinya cuma nangis atau dia diem doang. Ya, Ada bayi apapun nangis pasti. Dia lapar nangis. lapar nangis. Dia basah nangis. Iya. Dia Kan nggak cuma nyaman nangis. nah, Dia mules nangis. Tapi masalahnya bukan soal nangis. Nangisnya orang nggak ada masalah. Nangis 8 jam pergi. Nah itu nangis 2 jam. Nah itu masalah. Masalahnya itu kan mengganggu desibel orang. nah itu dia. Nah sekarang pertanyaannya, Kenapanya dulu? ya Apa? kenapa? Dan bagaimana? Apa yang sebenarnya salah gitu? Bagaimana caranya menanggulangi itu? Oh, kan tanggulangin kan betul Iya. kan? Tanggulangin masih di Iya. sana, Dok. Jadi gini, Dok. Saya pernah juga ngalamin satu gangguan. Hmm. Saya nggak tahu apa yang diderita sama si bayi tersebut sama nggak dengan penerbangan dari Amerika balik ke Indonesia nih, Dok. Udah ngerasa sih waktu di LAX tuh mulai sakit kuping. Iya. Tapi saya antem pulang. Iya. Antem pulang, berhenti transit di Tokyo, udah begitu turun, hilang. Iya. Tapi dari Tokyo ke Jakarta, Hmm. keluar lagi tuh sakitnya. Sakit berdenging atau apa? Bukan Atau rasanya penuh? dong, sakit penuh. Pokoknya kayak ditusuk. Rasa budak nggak? Iya, Budak? artinya di sini kan saya kan ngerasa dulu-dulu kan, ya ini nih, kalau zaman dulu kalau kita naik Garuda tuh, Dok, begitu duduk aja pramugari langsung kasih permen. Tapi kalau sekarang nggak ada, Nggak ada. karena penerbangannya murah, Franky. Menu puasa semua sekarang, Dok. Dianggapnya bulan puasa semua. Heeh. Nah, jadi tapi kalau Garuda masih dapat itu. Nah, di pesawat dari luar ini ke Indonesia saya dikasih makan
Nah kan permen nggak mungkin kita makan banyak banget gitu. Iya. Jadi kemungkinan juga si bayi tersebut sama Dok, ada tidak nyaman di kuping, karena kuping ini kan Enggak, paling sensitif ya Dok ya. tapi kamu selalu begitu apa enggak? Enggak. Nah, Nah itu dia kan nggak selalu. nah lucunya begitu sampai Indonesia, udah saya pikir mati deh gue di pesawat nih. Sakitnya nggak tanggung-tanggung tuh. Sampai rumah selamat deh, kok bisa bisa lega lagi. Langsung saya berobat ke dokter THT. Nanti nanti ada katanya ada dokter THT mau mau bantu ngomong di sini, Dok. Itu diperiksa sama dia. Bikin malu saya, Dok. Diperiksa, oh gampang ini. Diambil, disedot pakai vakum. Keluar kotoran segede apa kira-kira diameternya segede pentol korek api, tapi panjangnya setengah senti. Saya bilang kok kotor banget kuping saya nih. Nggak apa-apa nih biasa katanya. Udah beres belum? Iya beres. Nggak apa-apa gini lagi katanya. Nah ada kemungkinan si bayi tersebut seperti itu Dok. Nah, itu kamu salahnya di mana? Salahnya naik pesawat Dok. Bukan. Kalau waktu mau pergi, ke Eropa waktu itu, saya ke dokter THT dulu, Franky. Oh. Periksain semua. Justru itu dicegah dulu seperti itu. Karena kalau orang dewasa, itu bisa dicegah dengan ke dokter THT dulu. Jadi kadang-kadang sama dia dikasih obat atau atau dibersihin. Jadi nggak bakal terjadi, Franky. Nah dari situ Dok, saya beli Dok alat vakum Dok. Wah, iyalah kamu. Kan Itu kan ngurangin rezeki orang, Franky. Itu rezeki dokter THT loh. Iya, tapi kalau kita sakitnya, masa kita nunggu ke dokter THT dulu? Oh jangan, itu kan kalau namanya tindakan itu tindakan dokter lah. Dia sekolahnya banyak loh, Franky. 6 tahun sekolah, terus 3 tahun lagi belajar spesialis. 9 tahun, Franky. Masa kamu ganti dengan 1 alat itu? Yang murah lagi. Gitu kan. Kan kamu Saya seumur sedot. umur kan jarang ke dokter THT. Boleh lah. sekali. Belum lama ini kan saya ke dokter THT karena itu tuli mendadak. Oke Dok, betul nggak si bayi itu kira-kira gangguan? Betul, itu sebagian besar itu memang. Tapi walaupun Kuping ya? ada beberapa tuh ya karena bayinya tidak nyaman, karena kedinginan, dia ngompol, dia BAB, ada dia sakit perut segala. Tapi sebagian besar, terutama kalau dia nangis di awal pesawat naik atau pesawat turun, nah itu biasanya itu karena gangguan di kupingnya, sakit. Sebagian besar, hampir dipastikan lah Dok ya, Ya, karena kuping. ya. Nah sekarang pertanyaannya begini, pertanyaan mendasar. Bayi itu boleh nggak dibawa naik pesawat, Franky? Kalau dibilang boleh, ada S dan K-nya kali Dok ya. Biasanya ya Dok ya, dulu-dulu tuh pramugari tuh suka pinter. Datengin ke si ibunya, Bu, masukin kapas. Ya, Tapi pramugari sekarang, kadang-kadang kok cuek ya. Pramugari dulu tuh, ya apalagi kalau di pesawat luar negeri tuh Dok, kalau apalagi American flag carrier-nya di situ Dok, yang pokoknya maskapai Amerika, mereka nggak ada pramugari Dok. nggak ada. Emak-emaknya pramugari, udah tua-tua Dok. Oh iya, kenapa ya? Ya mereka mungkin durasi kerjanya bisa cukup panjang, dan mereka punya karir di situ cukup lama, dan mereka kan nggak masalah gitu usia berapapun, karena mereka kan dituntutnya bukan masalah penampilannya menarik aja kali ya, tapi dituntut memang udah hebat Kalau penangannya. pramugari yang sekarang itu dituntut yang cantik, Franky. Memang bisa gaya lah ya. Ya, dokter dia tahu lah ya, hebat. Oke. Jangan-jangan bagian interviewnya dokter Jaya. Oke terus Dok, nah itu masalah penyakit si Nah, bayi. sebenarnya ya, Hmm. anak yang nangis, kalau nangis sih masih mending ya. Ada yang menjerit-jerit loh, kalau anak. Anak kecil bayi tadi Dok ya. Nah, Jadi mesti diapain? dia dihilangin rasa sakitnya Dok, rasa sakit kupingnya itu.
Gimana caranya? Gimana ya, kalau menurut saya yang si pramugari pertama tuh benar. Dua langkah yang standar dikerjakan sama maskapai penerbangan itu kayaknya tuh rada bener. Pertama dikasih permen kalau buat orang dewasa, tapi kalau anak kecil kasih permen kan keselak, timbul masalah baru lagi. Nah, terus kedua dikasih cotton buds, dikasih kapas. Enggak. Tapi kalau dikasih kapas sama kita tempel tensoplas gini bisa beda nggak ya hasilnya? Beda ya. Tapi sebenarnya begini, Franky. Soal ini tuh udah menjadi masalah. Sekarang pertanyaannya yang mendasar dulu begini deh. Bayi boleh nggak dibawa ke pesawat? Itu aturannya ya. Sebenarnya kalau bayi 1 hari itu nggak boleh, Franky. Paling minimal 3 hari. Kalau 3 hari sampai 7 hari bayinya, kalau mau terbang itu harus punya surat dokter, Franky. Ketentuannya seperti itu ya harusnya ya. Dia harus punya surat dokter yang mengatakan bayi ini layak terbang. Tapi kayaknya kita sekarang sudah abai ya, memang kayak gitu ya. Ya, itu. Tapi kalau sekarang jadi masalah, kalau bayinya prematur, bayi prematur kan dia lahir sebelum waktunya. Hitungan umurnya dia itu bukan Belum dihitung cukup. hitungannya bukan dihitung dari hari lahir, tapi dari hari yang sebenarnya harusnya Yang lahir. seharusnya dia lahir. Nah, itu harinya tuh dari situ. Jadi nggak sembarangan, karena bayi yang prematur itu lebih bahaya dibawa terbang daripada bayi normal. Jadi pasti usianya jadi mesti lebih gede baru bisa naik pesawat. Nah, sekarang sebenarnya apa bahayanya bayi dibawa naik pesawat? Kenapa harus seperti itu gitu? Kan nih dok, teori saya nih dok ya. Di dalam pesawat itu kan seolah-olah kayak ruangannya di vakum dok. Bukan. Ruangnya Tekanannya? tertutup. Ruangannya tertutup. Tekanannya kan boleh dibilang dia kan Lebih rendah. lebih rendah. Makin naik, tekanannya makin rendah. Ini sama sekali. Sekarang saya mau nanya ini fisika nih yang ya. Kamu punya balon yang setengah kempes lah. Kalau balonnya makin naik, balonnya makin mengembang apa masih tetap kempes? Makin naik ke atas. Gede. Membengkak. Nah, di sini muka kita ini ada rongga-rongga di dahi, di muka sini, di pipi, di pipi sini, di mata, dekat mata sini, dekat mata sini, di rahang sini. Itu ada lubang-lubang namanya sinus. Terus di telinga ada lubang juga di telinga. Nah, telinga itu ada salurannya dari telinga dalam ke mulut. Namanya tuba Eustachius. Jadi saluran kecil dari sekali. kuping ke mulut ada Kuping tuba dalam. Eustachius itu. Nah, masalahnya di telinga kita bagian luar ada gendang telinga. Jadi angin nggak bisa masuk ke dalam, Franky, karena ada gendangnya. Gendang telinga itu yang membuat kita mendengar kan. Nah, masalahnya begitu kita naik ke atas pesawat, katanya dia bilang itu baru terasa tuh sekitar 30.000 kaki ke atas. Itu kerasa banget. Kita punya tekanan di dalam pesawat itu bisa turun sampai 30%. Dokter Jaya tahu nggak kenapa saya bisa jawab pertanyaan Dokter Jaya? Kan anak-anak sama istri saya kan kalau keluar naik pesawat itu kan mereka kan suka bawa itu tuh cemilan. Cemilannya di ini kempes. Begitu kita mau buka di pesawat, jadi saya ingat itu 30%, Bang. Nah, dalam kondisi itu udara yang ada di dalam sinus itu juga membengkak. Ada udara tekanan tinggi di dalam. Nah, udara itu mestinya masuk lewat tuba itu ke mulut, dibuang. Wah, jadi nggak ada kenapa-napa. Tapi kebayang nggak kalau salurannya itu mampet, misalnya kita lagi pilek, kamu bilang kalau mau lagi pilek, ya, itu saluran itu mampet, jadi udaranya tuh nekan kuping, itu yang bikin sakit. Di sini nekan sini bisa orang sakit kepala. Jadi bukan karena angin atau udara itunya, tapi tekanannya dok ya? Tekanannya itu jadi beda karena waktu dia naik atau turun itu kan terjadi perubahan tekanan. Iya. Nah, tekanan udara yang dalam itu ngedorong kemana-mana.
ngedorong sinus, ngedorong gendang telinga dan segala macam jadi sakit. Itu yang makanya bikin kita jadi budak. Iya. Kadang-kadang dengan ngomongan orang kagak bisa didengar tuh. Apa sih? Nah, itu terutama terjadi kalau orang lagi pilek. Kenapa? Kalau pilek kan bengkak, salurannya tuh mampet. Nah, kalau anak kecil, kenapa anak kecil nangis? Karena anak kecil salurannya belum sempurna, masih kecil, belum sempurna. Dia nggak bisa nyimbangin itu. Nah, Tekanan itu kita bisa membuka tuh saluran itu normalnya ketutup. Kalau ada perbedaan tekanan baru dia kebuka. Udara keluar lewat mulut. Nah, apa yang terjadi kalau dia ketutup? Kita bisa buka dengan cara kita dalam ludah. Kita ngunyah permen karet, atau kita tuh ngeden. Mulut sama ini kita seperti kayak orang mau ngeden gitu loh, mau buang air. Seperti mau BAB. Rasakan gitu. Itu kebuka langsung bek, tiba-tiba pong kupingnya jadi. Jadi itu sebabnya dikasih permen lagi kalau orang dewasa. Permen kita bisa minum, telan ludah, pokoknya kita menelan sesuatu. Untuk ngelancarin si ngebuka saluran tadi, Dok. saluran itu. Nah, anak kecil itu tidak bisa. Kecuali ada kecualinya. Kalau ibunya tahu bagaimana caranya mencegah itu terjadi. Saya tebak ya, Dok ya. Apa? Ditiupin. Anget tuh, Dok. Kasih susu. Hah? Kasih susu kan dia dapat. Jadi sebelum berangkat dia dikasih susu. Dikasih susu ibunya sendiri, artinya disusui, atau dikasih dot, atau dikasih susu botol. Saya tadi punya teori begini, jangan-jangan karena dingin mampet kan? Kan sesuatu yang dingin kan akan mengakibatkan mengkerut. Kita tiupin pakai kita punya mulut ini kan, hangat tuh, Dok. Teori saya bisa berlaku nggak tuh, Dok? Ditiupin gitu kan? Susah amat, udah kasih dot aja paling gampang. Kalau ada dot, kalau nggak ada dot kan terpaksa dia nyusun. Enggak, itulah maksudnya gini loh. Kalau mau terbang sama bayi kita mesti punya persiapan. Nah, persiapannya apa? Ya periksa dokter dulu. Ya, kalau bisa periksa dokter dulu. Kalau perlu surat dokter ya surat dokter. Nanti waktu diperiksa si dokter ngasih tahu kan, Dok. Ini perlengkapan yang harus kamu bawa. Ini 30 kilo. Pada waktu dia mau take off dan mau landing dikasih susu, dikasih dot. ASI, Dok. ASI. Iya. ASI juga boleh. Tapi kan kadang-kadang kalau di tempat umum kadang-kadang ibu malu. Kan ada itu, ada yang sekarang tutupan kayak gitunya. Ya. Nah, jadi pokoknya kasih susu. Ya begitu doang sebenarnya. Nah, dia biasanya karena dikasih susu, ya mungkin sering kencing, bawa popok lebih banyak. Bawa selimut supaya dia anget, nggak kedinginan. Dan satu, kalau bayinya udah berapa bulan ya udah boleh dikasih di bangku sendiri. Ditaruh di bangkunya sendiri. Dan satu, kalau berangkat sama bayi, lebih baik pilih pesawat yang pagi. Karena bayinya baru bangun. Atau siang hari pada jam tidur, atau menjelang malam pada waktu dia mau tidur. Jadi kalau dia tidur dia nggak begitu berasa. Sembari nyusu, sembari. Ada nggak, Dok, antimo buat bayi? Nggak ada. Dan jangan pernah beli. Jangan pernah kasih. Jangan pernah kasih. Ada orang-orang yang sengaja bayinya ditidurin. Itu tidak bertanggung jawab, sama efek sampingnya lebih besar. Jadi sebenarnya solusinya gampang. Cara saya nggak benar tuh. Kasih antimo. Bahaya. Tapi ada orang yang suka aneh juga. Dikasih es batu katanya. Suruh kenyut-kenyut es batu. Dia sebenarnya intinya satu, supaya dia ada sesuatu yang dia telan. Tapi kalau disuruh kenyut es batunya bisa nyeplos, tersedak malahan. Jadi itu nggak dianjurkan, Frankie. Nggak dianjurkan. Jadi bayi ini kan karena dia punya salurannya masih pada kecil gitu, Dok ya. Jadi punya kendalanya, artinya dia salurannya mampet.
Kalau orang dewasa biasanya kalau dia pilek atau lagi kurang sehat, itu bisa seperti itu. Tapi kalau anak kecil hampir selalu. Cuman masalahnya kan ada anak kecil yang lebih rewel, Mhm. ada yang enggak. Kalau anak yang udah rada gedean gitu ya, Mhm. bisa bisa makan, bisa minum dan, makan permen, ya dikasih permen. Iya dong, dikasih Iya. permen atau dikasih minuman atau apa gitu loh. Tapi kalau anak kecil ya disusui aja. Nah, Dok, kita bayi rewel itu kalau naik pesawat kita bisa duga dia karena ngompol, karena dia kedinginan atau karena dia budak gitu, bedainnya gimana? Kalau dia karena budak itu karena kupingnya sakit, itu Mhm. pada waktu berangkat Jadi lebih lebih nangis, jadi sejak leb awal cerewet? ya, Ah, atau pada waktu dia turun cerewet. menjelang turun? Tapi kalau kalau dia rasanya nggak enak banget itu bisa sepanjang perjalanan dia cerewet, begitu. Mhm. Ada satu penerbangan itu yang dalam rangka Hari Ibu ya, Ibu, Hmm. dia kalau di dalam penerbangannya ada anak yang nangis, Mhm. semua penumpangnya dikasih voucher, Reng. Dikasih voucher 25% diskon untuk penerbangan berikutnya. Iya, tapi Nah, itu satu. Tapi itu ya itu maksudnya ya bagus lah. Maksudnya sebenarnya mestinya orang tuh tidak terganggu oleh nangisan bayi gitu loh. ini Tapi voucher. kalau terjadi ya itu, salah satu apresiasinya dia. Tapi ada juga penerbangan yang justru bikin penerbangannya nggak boleh bayi naik. Jadi penerbangannya melarang bayi sama sekali, Mmm, supaya kenyamanan penumpangnya tidak terganggu. diskriminasi itu. Nah, sekarang menurut kamu yang benar yang mana? Tunggu saya mau bahas dulu yang 25% itu 25% itu kayak kayak di mall-mall gitu kan, Dok? Iya, untuk penerbangan berikutnya kalau dia naik Bukan pesawat itu lagi, dia dapat diskon 25%. bukan kalau di mall-mall kalau saya perhatiin 25%-nya sama harga normal sama, Dok. Masa? Sama, heeh. Loh, itu masalah strategi dagang, Franky. Enggak, tapi kan ini pesawatnya benar. Nah, Dalam rangka Hari Ibu tanggal 22 Desember. kalau saya punya pemikiran nih, Dok, ya, lebih cenderung yang kasih 25% aja, Dok. Enggak, Apalagi kalau kita beli di toko marketplace online tuh dia punya itunya kan, kasih vouchernya, lumayan. kalau saya sih mungkin ya, kalau yang lebih diperlukan edukasi. Karena Mmm, kalau orang pakai bayi kan itu udah diketahui sejak saat pada waktu dia ngedaftar, Franky. Itu waktu ngambil boarding kan. mhm, Kan dia dia masukin bagasi atau apa kan tahu kan ada umurnya bayi gitu loh. saya lupa tuh. Nah, kalau Mesen memang ini gitu ya? bayi kan Heeh. mestinya diedukasi dulu agar itu nggak terjadi gitu loh maksudnya. Emang lebih baik mencegah kan daripada Iya itu. iya, heeh. Tapi, kalau menurut saya kalau ibunya aware, ya mestinya ibunya yang sudah mempersiapkan sendiri. Tapi kalau enggak, ya barangkali dari penerbangannya ya ngasih tahu ibunya mestinya gimana. Termasuk tadi yang kamu bilang hal yang sangat sepele, ditaruh Kapas. kapas, supaya kalau kapas tuh berarti dia nggak ada hubungan dengan tekanan luar kan? Jadi, pemakaian kapas di sini untuk supaya tekanannya nggak tembus ke dalam gitu, Dok, Iya, ya? tekanan luar nggak mempengaruhi dalam. Kalau kita pakai Tensoplas, Dok, ditutup aja? Ya iya boleh aja, tapi kan Bisa ya? coba kalau kalau dicopotnya kan sakit lagi kalau kapas kan enggak. Enggak, soalnya kan kalau mohon maaf nih, kan kalau anabul-anabul yang masih berapa bulan kan dikasih Tensoplas supaya kupingnya berdiri. Mhm. Mmm. Ya enggak, tapi maksudnya gini ya, lama-lama kan kita naik pesawat itu adalah hal biasa, yang lokal juga kan, lokal antar Indonesia lah, antar daerah. Sekarang naik pesawat itu Tidak mahal soalnya. kita nggak bisa bilang nggak mahal, tapi jadi hal yang normal, biasa, bener tuh. Iya, Kalau dulu, kalau tahun 90-an kalau saya naik pesawat itu kayaknya orang termasuk mewah lah. iya mewah gitu ya. Kalau sekarang udah biasa orang gitu, cuman kadang-kadang pengetahuan yang begini-begini itu enggak. Dan biasanya kan yang stres tuh ibunya, Franky. Kadang-kadang kalau anak nangis-nangis itu kalau ibunya nggak ngerti, bisa jadi dia malah menyakiti anaknya. Cubitin, Dia dicubitin, saking dia malu, dia ya apa segala macam, dia anak dibentak dan segala tambah macam. nangis dong.
ya. Iya, itu kan, satu perilaku yang salah, tapi itu kan, asal muasalnya karena dia tidak teredukasi. Nah, kita ngomong gini untuk ibu-ibu barangkali yang terpaksa bawa anak ya, mau ya diperhatikan gitu. Nah, satu lagi, katanya kalau naik pesawat tuh tadi ya pertama ya yang mesti diperhatiin nih, pertama kalau mau pergi naik pesawat, lebih baik pilih yang pesawat pagi, karena anak tuh baru bangun dia masih seger gitu ya. Pesawat Lebih pertama, Dok, iya paling enak. pertama, Tahu nggak kenapa, Dok, saya bilang, Dok? tidak terlalu rame juga. Bukan, Apa? lebih ada jaminan nggak terlambat Oke, itu pesawat satu. pertama. Yang kedua dipilih, jadi itu bisa jam pagi atau jam tidur siang berangkatnya, atau jam tidur malam anaknya. Nah, itu tuh mengurangi, satu. Kedua, kalau bisa ambil bangku paling depan, karena rada luas sehingga anak itu masih bisa main, nggak bosan, nggak boring. Nah, satu lagi katanya kalau milih tempat duduk, jangan bapak ibu itu malah dekat jendela. Mestinya yang dekat lorong. Bapak sebelah sini, ibunya sebelah sini, atau sebaliknya ibu sebelah sini, bapak sebelah sini. Jadi bersilangan. Oh, di Di, tengahin sama lorong. Ah, karena kenapa? Jadi in case kadang-kadang bayi itu boring juga. Kita lempar aja ke sana gitu Ya, ya. ini ke sana sini. Jadi bayinya itu ya pemandangannya beda lah. Jadi bagi seperti itu kata itu membantu. Kalau pas lagi saatnya tuh nggak usah pakai seat belt, ya bayi itu apalagi kalau perjalanan panjang ya boleh dibawa jalan-jalan gitu loh seperti itu. Dan dia disuruh dibawain mainan pengen. Dia bawain mainan yang baru supaya dia nggak boring atau mainan yang dia paling suka. Dok, saya mau tanya dulu nih. Tadi Dokter Jaya kan dianjurkan supaya berangkat di waktu dalam keadaan tidur lah, Dok, ya, si bayi itu, Dok, ya, Menjelang tidur. atau sebelum bangun. Heeh. Emangnya pengaruh, Dok, kondisi kita punya tuba estasiusnya itu waktu tidur sama? Enggak pengaruh, tetapi dia tuh nggak sadar, sakitnya itu nggak begitu terasa kalau Oke, dia jadi tidur. dia sebenarnya sakit, Hmm, cuman dia nggak ngeh gitu ya, iya, nggak nggak sadar. ngeh. Hmm. Apalagi kalau sembari dia begitu ya dikasih dot misalnya, sembari disusuin ya, seperti itu. Jadi yang paling penting itu sebenarnya menyusui. Tapi itu ada beberapa hal, kadang-kadang kita aja orang dewasa kalau duduk-duduk untuk jangka perjalanan panjang, aduh setengah mati kan Ya bolak-balik kita duduk bisa aja aja, Dok. juga kita duduk aja juga, waduh rasanya kagak betah bener, kaki bisa kemeng. Apalagi kalau pesawatnya yang sangat tidak manusiawi. Tapi kalau biasa kalau kalau kita yang keluar agak jauh, apa, space buat kaki lebih lebih longgar lah ya. Ya. Nah, Dok, saya mau tanya sama Dokter Jaya, kalau anak bayi ya, kita kasih cium-cium minyak angin, boleh nggak? Nggak ada masalah. Jadi artinya kan ini kan kenapa saya tanya, siapa tahu kita adakan suatu pengalihan Oh iya bisa, pengalihan apa, Pak, perhatian, pusat iya perhatian, Dok, ya. bisa, Jadi iya, kasih ini kasih. iya. Ya termasuk kasih mainan itu mengalihkan perhatian sebenarnya. Jadi intinya supaya anak tersebut fokusnya nggak mikirin sakit. Mhm, Oke. iya. Nah, Tapi itu sebenarnya kalau dia sampai yang saya nggak ngerti ya, itu kalau sampai 8 jam terus dia yang begitu-begitu, itu kemungkinan kalau menurut saya sih dia itu lagi flu tuh anak. Jadi memang betul-betul nggak bisa kebuka, Franky. dia pakai baterainya Energizer, Dok, nggak habis-habis tuh suaranya. Enggak, tapi 8 jam, Dok. ya kalau Masuk angin lah, Dok. ya kalau anak yang gede itu sampai jerit-jerit tuh, Franky. Jerit-jerit jadi nggak bisa diapa-apain gitu. Jerit-jerit, bukan nangis. Kan itu mengganggu banget. Orang-orang yang kadang-kadang di perjalanan kan orang ada yang mau tidur, mau apa gitu kan. Terganggu sekali. Ya diancem aja tuh anak. Anak aja. Emang anak siapa? Nggak, maksudnya orang tuanya ngancem, kalau kamu begini terus nanti nggak jadi ya dibeli mainan ya, gitu kan. Jadi mau dapat mainan nggak?
Ya diem. itu lain. Kalau bisa dibujuk namanya tantrum, Fengki. Itu bukan tantrum, sakit, Feng. Sakit ya. Jadi Hmm. Nah, jadi dok sekarang nih dok, tadi dok kita bahas bahwa seseorang anak kalau mau pergi itu kan harus dikasih persiapan, diperiksain dulu mhm, sama si dokternya. Sekarang kalau misalnya kelengkapan yang umum yang harus dibawa nih dok, mmm, seorang ibu nih terpaksa harus bawa anaknya. ya Perlengkapan apa aja dok yang harus dibawa dok selain ya, ya minuman susu, selimut jelas. Kalau selimut bisa diminta sih di sana sebenarnya, tapi selimut, dia nggak supaya diangat. kalau jarak pendek 2 jam nggak ada selimut tuh. Pampers Pampers. pampers, Mhm. Terus ya botol susu, minuman, mainan. Tapi kalau anak udah di 6 bulan ke atas, sebaiknya dia bawa bangku sendiri, Fengki. Karena kalau bangku nggak pakai seatbelt, anak udah segitu, dipegang itu susah. dia Anak bisa mental, Fengki. dia kalau yang saya lihat nih dok ya, Hmm, ada seat belt yang jadi ibunya pakai, mhm, terus anaknya dikasih seat belt juga iya sebagai tambahan ke seat belt ibunya. iya. Cuman yang kayak gitu ya Ya nggak terlalu resiko. gede, tapi kalau agak udah gede, misalnya 6 bulanan, Mhm. ya bisa dikasih bangku sendiri. Mmm. Ini agak agak ini nih dok, agak apa namanya, saya nggak tahu ya. Kalau kita di luar negeri kan anak kecil nih dok ya, Mhm, kalau kita ajak naik mobil, mhm, dia kan nggak boleh di depan, iya, harus di belakang. Dan itu ada bangku khusus mhm. yang dibawa Oh iya, seperti itu kan dok ya? iya, Apa sih namanya tuh saya lupa. Jadi bangku itu udah ada seat belt-nya sendiri dan mhm, si seat belt mobil itu ngiket ke bangku itu gitu, mhm, bangkunya dia. iya. Nggak perlu sampai segitunya kali dok ya kalau naik Ya pesawat kalau ya? ada begituan bagus, nggak ada masalah. Kalau ada lebih bagus karena Heeh, itu lebih secure lebih ya. safe, Hmm. Nah itu jadi ya. Nah sekarang kan bukan hanya di pesawat nih dok. Naik mobil pun kadang-kadang ada cerewet juga anak nih dok. Oh iya. Itu sama enggak kalau kita Enggak, berkendara mobil? kalau dari mobil sih kebanyakan nggak cerewet. Kalau yang saya alami adalah, kalau naik mobil anak kebanyakan tidur, karena goyang lagi. Goyang-goyangan itu lah, itu justru menenangkan bayi. Malah biasanya kalau bayi ada goyang-goyang itu dia tidur. Anak kecil gitu ya, Mhm, disangkanya di di ayun-ayun. ayun-ayun. Hmm. Nah, jadi kalau pesawat itu melulu karena tekanannya dok Nah, ya. tekanannya itu perubahannya lumayan lumayan gede. Hmm. Nah, kalau si anak-anak kecil ini dok ya, kalau misalkan eh, kita lakukan satu hal yang salah, saya kan bisa tahan sebagai orang dewasa, itu Iya. aja udah sampai istilahnya ngebatin, mati deh gue gitu kan. Nah sekarang apa yang terjadi dok kalau misalkan kita bukannya berlaku cuek, tapi kita nggak ngerti dan itu anak begitu terus. Apakah ada kerusakan fatal ataupun kerusakan yang nggak bisa balik lagi atau enggak tuh, Dok? Enggak, dia dia enggak gitu, kecuali kalau misalnya contoh ya, itu apa, perubahan, tekanannya itu hipoksianya itu begitu hebat, karena pernah ada laporan sampai anak sampai meninggal, Frenky, karena kekurangan oksigen, seperti itu. Yang saya Tapi kalau kejadiannya sih amat sangat jarang itu. rasain, Dok, waktu tempo hari, Dok, Mhm, sampai rasanya hampir pingsan. dan itu sakit banget, Sakit banget. sampai setelah nelan udah berapa kali lama tiba-tiba bong, baru kedengeran lagi Dan suara. frustrasi, nggak bisa saat itu Nah, karena ada kotoran gitu kebayang ya. nggak itu kalau kita orang dewasa aja gitu, apalagi anak kecil Nah itu yang makanya jadi artinya anak kecil kalau kita nggak siapin dengan benar, Dok, iya resikonya juga fatal, iya, ya. dan mengganggu, dan tapi yang sering terjadi adalah gara-gara seperti itu, orang tuanya nggak ngerti, anaknya malah dianiaya, anaknya dicubitin, diapain gitu loh. Ya jadi malah anaknya jadi dibully. Saya pernah tuh ada naik pesawat kayak gitu, penumpang lain teriak, "Itu anak kecilnya jangan sampai nangis gitu dong." Wow. Buset, saya bilang, "Jangankan gitu ya, kita juga terganggu, Dok. Tapi Iya kalau sampai ngomong kayak gitu nggak tega kayaknya, Dok." iya, Ya kan kita kayak yang tadi dokternya kayak iya nggak ada iya, empatinya sama sekali gitu iya. kan. Belum tentu si orang tuanya juga ini biasa siapa tahu dia lagi pusing, ini mesti diapain nih anak gitu kan.
Iya, tapi kalau kejadiannya seperti yang dilaporkan tuh sampai 8 jam, saya yakin kamu juga pasti komplain, Frank. Iya, Iya kan, itu perjalanan panjang loh, kalau saya lelah loh mungkin bener. bentuk komplain saya, kita bantu cari solusi supaya anak tersebut bisa tenang. Ya artinya memang nih anak ini diapain gitu. Dan kalau sampai 8 jam gitu, tuh anak kan masuk angin, Dok. Kan dia terus-terusan mengeluarkan udara dari dalam perutnya tuh, Dok, kosong. Mmm. Ada resiko masuk angin. Tambah lagi penyakitnya satu lagi. Masuk akal nggak, Dok? Iya bisa bisa. Gitu ya. Jadi artinya, ini orang-orang harus aware, Dok, ya. Jangan jangan sampai istilahnya kita menganggap suatu hal tadi naik pesawat terbang jadi hal yang biasa, anak kecil nangis jadi hal yang biasa. Ini nggak boleh dibiasain kalau yang ini. Iya. Mhm. Ya nanti ujung-ujungnya kita sendiri yang naik pesawat, habis itu keluar pesawat kita jadi lemes semua, Frank. Lo capek, Frank, Siapa yang ngedengerin? karena nggak bisa istirahat. Jadi anjuran Dokter Jaya, kalau sampai kejadian tidak terkontrol sejak keberangkatan, cepat cari jalan supaya anak tersebut terdistract ya, Dok, ya, Mhm. perhatiannya atau dicari solusi supaya ininya bisa bekerja normal. Heeh. Tapi kalau saya sih lebih lebih cenderung, itu bagian staf penerbangannya itu kan pada waktu dia ngambil boarding pass, itu kan sudah tahu ada anak. Jadi petugasnya yang Boya lebih kreatif sebelumnya tuh udah dikasih tahu, atau ya cepet-cepet dikasih Kapas. kapas. Jadi dengan demikian atau dikasih tahu nih nanti anaknya bakal begini mendingan disusuin aja Bu waktu dia naik atau waktu dia turun. Kan dengan cara seperti itu, hal itu kan bisa dicegah. Pencegahan mungkin lebih baik daripada kalau dia anaknya udah nangis gitu. Tapi saya rasa yang lebih bukan manusiawi, lebih menyenangkan buat si anak, Dok, disusuin. Ya, Karena apa? Dia dapat makanan, rasa sakitnya juga hilang, ya, dan bisa cepat tidur. Dia kan biasa ya, anak kecil kan habis minum tidur. tidur. Jadi Makanya dia nggak berasa. makanya saya kan kadang-kadang mirip kayak anak kecil. Heeh. Makan, tidur, tidur, makan, makan, tidur. Nah, kalau anak yang udah rada gede, ya dikasih permen. Kadang-kadang kalau sekarang kan permen udah nggak dikasih lagi, ya orang tua inisiatif bawa permen atau permen karet. Kasih makan permen karet sebelum naik. Wah, $1.000, Dok. Hah? $1.000. Enggak, habis itu dikumpulin lagi Fine-nya, Dok. sisanya. Fine-nya kena denda. Enggak, kalau permen nggak apa-apa dong. Ya, Nah, artinya di tengah perjalanannya suruh nonton film kartun, Frank, ya. Wah, pesawat. Tapi pesawat yang lokal Indonesia mah nggak ada, Dok. Kecuali kecuali itu ya, yang masih ada kayak Batik masih ada tuh dia punya itunya. Karena ada perjalanan luar negerinya juga. Tapi kalau yang pesawat biasa mah belakang tempat duduk polos aja. mmm, Yang tapi pe saya sih beruntung ya. Saya tuh, udah pernah berangkat sama 4 cucu saya tuh nggak ada yang komplain tuh. Maksudnya yang komplain cucunya atau orang lain, Enggak, Dok? cucunya nggak pernah komplain, maksudnya penerbangan ya biasa aja, nggak ada yang kenapa-napa. Tapi kan susah kalau kamu punya cucu gede, kayak si BE Barakus itu, Takut. naik pesawat dia bisa bisa ngamuk, Mmm, musti diketok dulu kepalanya, dia pingsan baru dia berangkat. Itu kan diakalin. lebih repot lagi, Itu kan bengkel lagi. itu apa, ada rasa takut fobia ya, Dok, ya? Iya, Fobia. hobi ketinggian. Mmm, oke. Jadi pokoknya intinya anak kecil nangis jangan dianggap sepele. Iya, dan jangan disalahin bayinya, Mmm. itu lebih ke arah orang tuanya atau, ya kurang persiapan lah Ya gitu. sekali lagi bahwa anak kecil nangis itu adalah bentuk komunikasi ya, Dok, ya. Iya, Bahwa dia menyampaikan sesuatu yang dia tidak nyaman. tidak nyaman. Nah, Dok, ini ada satu hal yang saya mau tanya, eee, relasinya, Dok. Kalau kita pilek, Mmm, suara kita kan bindeng. mhm. Bindeng tuh kenapa? Bindeng itu karena ada pembengkakan dari selaput lendir, Mhm, sekitar muka, mhm, ini, pita suara. mhm. Kan kita bersuara itu karena pengaruh ini ada rongga-rongga segala macam yang jadi resonansi, Franky.
Termasuk pita suara kita kalau bengkak, ya suaranya pasti berubah. Tapi saya jarang Pembengkakan itu, Franky. denger bayi nangisnya bindeng ya dok ya. Oh enggak, dia latihannya banyak, Franky. Do, re, mi, gitu ya kan. Latihannya lebih banyak. Saya lagi pikir bayi kok nggak pernah bindeng ya. Ya, karena dia sudah sering latihan vokal itu. Oh, jadi pas nada. Oke. Apalagi nih dok masalah si bayi tadi yang Ya, bikin bukan dokter cuma jadi si bayi, orang dewasa juga kalau menurut saya kalau perjalanan jauh, kalau lagi flu mendingan ke dokter THT dulu. Dokter THT bisa kasih obat, itu untuk ngelebarin itu supaya nggak meradang. Jadi peradangan itu berkurang sehingga kita nggak begitu sengsara dong kalau dia iya, kayak tempo hari saya sampai ya mati deh gue. Enggak, kamu makanya selalu ke dokter dulu sebelum berangkat. Kadang kalau saya sih kalau udah tahu pasti daripada gua gitu gua ke dokter dulu. Dia bilang makan obat ini 1 butir. Plong deh, plong. Nggak sakit. Lumayan, Franky. Ya dokter THT, ada satu dokter THT yang waktu saya masih kecil saya ingat namanya, tapi saya nggak tahu sekarang beliau Udah nggak ada. udah nggak ada ya. Itu guru saya. Oh gurunya dokter Jaya. Anaknya namanya si Dadan. Orang Tasik dia. Oke, jadi mudah-mudahan nih orang tua yang bawa anak kecil atau kita sendiri pun juga jangan sampai istilahnya mengabaikan yang kasus-kasus kayak gini dok ya. Dan itu terjadi karena tekanan. Tapi kalau terjadi, yang saya harapkan orang-orang ya cukup empati lah, jangan dimarahin, jangan malah. Oh iya, sebenarnya gitu. bukan hanya kita naik pesawat tuh dok, naik gunung juga begitu. Oh iya, sama. Kita ke tempat itu hal yang tinggi dok, pengang tuh gitu ya. Iya. Mesti gitu ya. Sama ya, anak kecil pun dibawa kesannya juga sama tuh kasusnya tuh dok ya. Jadi pokoknya sesuatu yang diakibatkan karena perubahan tekanan, resikonya sama seperti tadi. Dan penanganannya juga sama dok ya. Oke dok, ada yang lain nih dok masalah ini? Ya mudah-mudahan dokter nanti naik pesawat ketemu lagi bayi tadi dok. Maksud saya udah gede dia. Bukan, maksud saya jadi dokternya kasih tahu itu bayi itu lo diginiin gitu kan. Sempat nggak kemarin ngasih tahu dok ke si bayi dok? Enggak. Ke orang tuanya? Enggak, itu nangisnya udah kenceng banget. Udah terlanjur lagi. Oh, nanti lain kali begini dok, saya punya usul dok. Kalau sebelum naik pesawat mungkin masih bisa dibilangin. Enggak, gini, kan kita kan ada bisa panggil pramugari, kita panggil pramugari, itu bayi si adik yang di situ tolong dikasih ini. Kok begitu? Saya dokter. Kenapa dong? Gitu dok. Jadi maksud saya kita sebagai orang yang walaupun bukan dokter, mungkin dengan tambahan pengetahuan ini kita bisa kasih tahu lewat pramugari kali dok ya. Oke. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!